warahmatullahi wabarakatuh. Hi sahabat berbagi, semoga hari-harimu menyenangkan ya. Setiap pasangan pasti sangat ingin memiliki keturunan. Oleh karena itu banyak sekali pasangan-pasangan yang berikhtiar untuk bisa segera hamil. Kehamilan dan dikaruniai seorang anak merupakan hal yang wajib disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, setiap orang tua akan berusaha menjaga dan memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Adapun ikhtiar yang bisa dilakukan agar bisa segera hamil. Menurut pengalaman saya, dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan baik dari para dokter, bidan maupun teman-teman yang sudah dikaruniai seorang anak, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu 1. Rutin berhubungan dengan pasangan di masa subur. Biasanya saya melacak tanggalnya menggunakan aplikasi Flow. Dapat digunakan untuk memperkirakan masa datang bulan, melacak masa subur dan ovulasi. Flow juga dapat memperkirakan HPL, hari perkiraan lahir, mengetahui perkembangan janin serta informasi lainnya. 2. Menjalani pola hidup sehat dan mengurangi makanan instan seperti makan mie instan dan junk food. Seiring dengan selera makan yang meningkat, junk food seringkali menjadi pilihan ibu hamil untuk memenuhi selera makannya. Padahal, jenis makanan ini sebenarnya tidak direkomendasikan bagi ibu hamil karena bisa memberikan efek negatif bagi perkembangan janin. Junk food atau makanan instan dapat meningkatkan risiko obesitas yang dapat memengaruhi hormon dan mengganggu kerja sistem reproduksi. 3. Mengurangi konsumsi kafein, contohnya seperti teh maupun kopi. Sekedar informasi, teh juga dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh dan meningkatkan terjadinya keguguran. 4. Rajin mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi asam folat. Contohnya seperti tahu, tempe, sayur-sayuran, buah seperti jeruk, pisang, alpukat, kurma muda, buah zuriat, juga mengkonsumsi kacang-kacangan. Saya pun rajin mengkonsumsi Prenagen Essensis sebelum hamil. 5. Menghindari dan mengelola stres dengan baik. Pola hidup yang menjadi penyebab susah hamil berikutnya adalah terlalu sering stres. Ketika stres, tubuh akan mengirim sinyal ke hipotalamus atau bagian otak yang mengendalikan siklus ovulasi. Bahkan saat hamil, stres juga dapat mengganggu proses tumbuh kembang janin. 6. Mengurangi aktivitas dan olahraga berat yang membuat tubuh kelelahan. Hal ini berkontribusi hingga 30% terhadap masalah ketidaksuburan karena bisa mempengaruhi hipotalamus, suatu bagian otak yang mengatur hormon-hormon untuk proses ovulasi. Terganggunya ovulasi, baik terlambat atau bahkan tidak terjadi ovulasi sama sekali, menyebabkan proses pembuahan terhambat, demikian pula dengan kehamilan. Yang paling penting adalah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memperbaiki kualitas ibadah kita, khususnya melakukan dan memperbaiki sholat fardu 5 waktu, karena hanya Allah lah yang dapat mengabulkan doa-doa kita dan menolong kita. Meminta doa kepada kedua orang tua dan meminta doa kepada orang yang soleh, contoh kepada kiai atau ulama. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, kiai ulama merupakan orang yang jauh lebih dekat dengan Rabb-nya dibandingkan diri kita yang banyak dosanya. Namun semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia kita hanya bisa berencana, dan Allah lah yang berkehendak. Karena Allah Maha Tahu segalanya, apa yang terbaik untuk hambanya, dan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Semua kembali kepada Allah dan terserah Allah. Namun kita tidak boleh berprasangka buruk akan rencana Allah. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena saya pernah mendengar bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tetap berpikir positif, dan tetap yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah mengabulkan doa tersebut di waktu dan tempat yang tepat, atau Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa berusaha tanpa berdoa itu sombong.
Berdoa tanpa berusaha itu pesong atau gila. Ada yang mengatakan juga berdoa tanpa berusaha itu bohong sia-sia. Oleh sebab itu ikhtiar wajib diiringi doa. Adapun amalan yang bisa dilakukan setiap hari yaitu, menurut Buya Yahya, bagi yang belum punya anak dan normal, menurut medis masih mungkin, insya Allah punya anak. Adapun punya anak, para ulama yang mengambil dari Al-Quran, karena ada disebutkan dalam Al-Quran, Istaghfiru robbakum innahu kana ghaffaru. Perbanyaklah istighfar, karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah istighfarmu benar serius karena Allah, yursilis sama'a alaikum midruru, wa yumditkum bi amwali wa banina. Surah Nuh ayat 10. Kalau engkau banyak istighfar yang serius, maka akan Allah turunkan curahan hujan. Allah akan berikan karunia harta dan anak. Bahkan sebagian banyak istighfar juga bisa menjadikan jomblo-jomblo cepet dapat jodoh. Sebab jomblo tersebut juga akan segera dapat anak. Dapat anak gimana? Nikah dulu. Makanya jomblo banyak istighfar. Bukan istighfar karena dosa. Kalau istighfar karena dosa itu mah jelas pasti itu. Istighfar diniati untuk menghapus dosa. Semoga Allah mengampuni. Plus ada harapan semoga mendapatkan janji rizkinya, banyak keturunan. Jadi setiap malam harus istighfar 70 kali. Insya Allah karena bismillah, karena Allah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Oke, segitu dulu ya sahabat. Mohon maaf apabila dalam video ini masih ada kekurangan. Dan mohon doanya agar channel ini terus berkembang, agar bisa selalu berbagi info bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.